Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Storynet Channel bersama saya Miftah Farid. Kita beberapa hari ini disuguhkan dengan berita terkait penggeledahan kantor Kementerian Sosial oleh KPK karena di Kementerian Sosial disinyalir atau KPK menduga dan menemukan petunjuk atau bukti awal bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Sosial, yang kali ini KPK memeriksa kantor Kementerian Sosial dalam kaitan dugaan korupsi beras bantuan sosial untuk program PKH tahun 2020-2021. Dan ini sungguh sangat memprihatinkan karena memang bukan kali ini saja Kemensos bermasalah dengan KPK. Setelah sebelumnya, kalau kita ingat, Bapak Ibu lihat di berita di tahun 2022 telah divonis mantan Menteri Sosial itu 12 tahun penjara karena terbukti korupsi pada program bantuan sosial di saat pandemi. Dan ada yang lucu, pada saat itu memang vonis 12 tahun penjara itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa karena dengan alasan pertimbangan hakim Menteri Sosial pada saat itu sudah cukup menderita karena hinaan dan cacian masyarakat. Begitu miris Bapak Ibu, yang seharusnya program bantuan sosial ini bisa benar-benar efektif dalam rangka upaya pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat serta membantu meningkatkan taraf hidup penerimanya. Tapi di sisi lain, di tingkat atas kita lihat lagi dan lagi korupsi terjadi. Tidak habis pikir justru dilakukan oleh mereka yang sebenarnya paham terhadap aturan, paham terhadap tujuan dari program-program ini. Di sisi lain kita miris sekali, khususnya bagi kami penyelenggara pemerintahan di tingkat level bawah, karena begitu merasakan bagaimana kesulitan dalam mengelola bansos ini, karena harus diakui masih banyak karut marut bantuan sosial ini, utamanya dalam hal permasalahan data. Sebenarnya tujuan program pemerintah itu sangat bagus dan kami mendukung dalam upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Tapi di sisi lain kami menyimpan kekecewaan kepada pemerintah karena begitu banyak program-program bansos untuk rakyat, mencakup program Indonesia Pintar, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-KIS, terus program Keluarga Harapan, PKH, BPNT, terus bantuan non tunai lainnya, perluasan program bantuan sosial, nah ada juga bantuan minyak goreng dan sebagainya. Tapi itu tadi dengan banyaknya program-program ini malah mungkin masyarakat sekian persen yang memang merasakan manfaat atau dampak signifikan dari program yang digulirkan oleh pemerintah. Karena harus jujur Bapak Ibu, pengalaman di lapangan Bapak Ibu pun merasakan bagaimana belum beresnya tata kelola bansos ini. Seharusnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, itu fokus untuk membenahi, memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan kaitan dengan penyaluran bantuan sosial ini, yang poin utamanya adalah di pembenahan data aja dulu, perbaikan data aja dulu yang harus diperbaiki. Ini menjadi PR besar bagi Kementerian Sosial. Seharusnya bisa membaca atau menganalisa selama ini program yang telah digulirkan itu masalahnya apa, manfaatnya apa, dan harus bisa mengambil solusi.
Karena memang di lapangan itu yang menjadi titik poin permasalahan itu adalah data. Karena sebagaimana diketahui di lapangan saya mengalami bahwa masih menemukan data-data yang memang tidak akurat dan tidak tepat sasaran lah begitu. Ini sejalan bahwa KPK pun telah menemukan salah satu permasalahan besar dari bantuan sosial ini, yaitu data. Dan lewat data yang carut-marut ini bisa jadi gitu ya, menjadi pintu masuk untuk celah melakukan tindak kriminal, dalam hal ini korupsi. Bagaimana BPK KPK mencatat bahwa setidaknya itu ada 6 poin permasalahan yang harus segera diperbaiki oleh Kementerian Sosial terkait data ini. Yang pertama itu KPK dan BPK itu menemukan data ganda, artinya nama atau KPM penerima itu ganda. Yang kedua, BPK juga menemukan termasuk penerima bansos itu tidak ada di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jadi di sisi lain Kemensos itu menetapkan aturan bahwa warga masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial itu harus terdaftar di DTKS. Tapi di sisi lain ditemukan ada masyarakat atau keluarga penerima manfaat yang tidak terdaftar di DTKS ini malah mendapatkan bantuan. Nah, ini menjadi PR untuk perbaikan seharusnya. Yang ketiga itu penerima bansos yang bermasalah di tahun sebelumnya itu masih mendapatkan di tahun berikutnya. Ya, masalah itu tadi seperti data yang tidak terdaftar di DTKS tapi masih mendapatkan di tahun berikutnya. Terus data orang atau KVM yang meninggal tahun sebelumnya tapi masih mendapatkan bantuan di tahun berikutnya. Terus temuan lainnya itu adalah data KPM yang invalid atau yang tidak memiliki nomor induk kependudukan. Dan ini menjadi PR dan catatan khusus yang perlu diperbaiki seharusnya oleh Kementerian Sosial. Begitu karut-marutnya data untuk bantuan sosial ini, tapi belum ada langkah nyata, langkah konkret yang signifikan untuk menyelesaikan ini, Bapak Ibu. Tentunya ini kalau dibiarkan akan menjadi pemicu keresahan di masyarakat. Karena kalau boleh jujur di bawah itu sudah terjadi tanda petik masyarakat yang satu dengan yang lainnya itu kadang-kadang timbul anggaplah kesirikan gitu ya, bukan sirik tapi mempertanyakan kenapa saya katakanlah yang merasa lebih berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat bantuan. Di sisi lain ada yang masyarakat yang dipandang mampu secara ekonomi tapi malah terdaftar sebagai penerima bantuan, dan ini banyak terjadi di lapangan. Kami menemukan catatan-catatan seperti itu. Tentu ini perlu perbaikan komitmen bersama dari pemerintah daerah, Pemda sampai pemerintah pusat, Kementerian Sosial, karena ini kalau terus terjadi bukan tidak mungkin efektivitas dari program-program bantuan ini tidak akan menemui sasaran atau mencapai maksud tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Persoalan penyaluran bansos ini sekali lagi pada intinya terkait dengan pengelolaan data. Karena Bapak Ibu hampir semua stakeholder yang memiliki kewenangan untuk menyalurkan bantuan sosial ini memiliki data masing-masing, sehingga di lapangan itu tentu akan menimbulkan banyak potensi masalah yang berujung pada pengaduan masyarakat sebelum pengaduan masyarakat itu sebelum ke atas ya ke pemerintah yang memang ada di level bawah, dalam hal ini misalkan RT RW, pemerintah desa. Jadi potensi untuk menimbulkan masalah ini awal mulanya ya dari data itu. Contoh bagaimana misalnya
eh, data yang berbeda yang dimiliki antar kementerian itu. Kementerian Sosial memiliki data, Kementerian Desa misalkan itu memiliki data, terus BPS juga memiliki data. Dari masing-masing lembaga kementerian itu mempunyai data, dan datanya itu tidak sama, terus standarnya juga yang digunakan itu berbeda. Nah, kadang-kadang ini membingungkan sekali. Bagaimana seharusnya misalkan bantuan ini diperuntukkan untuk program bantuan kepada petani, tapi di sisi lain yang terdaftar sebagai menerima bantuan itu bukanlah seorang petani. Nah, potensi-potensi yang tidak sesuai di lapangan ini akan menimbulkan tadi sekali lagi potensi masalah, dan juga lebih jauh itu akan menimbulkan potensi kerugian bagi negara. Saya harap bahwa melalui video ini mudah-mudahan pemerintah pemangku kepentingan bisa segera memperbaiki masalah-masalah yang ada, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaat dari program bantuan sosial ini. Demikian disampaikan, Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sebelum diakhiri, kami mohon kepada Bapak Ibu, teman-teman semua untuk bisa membantu channel ini supaya lebih berkembang, agar informasi-informasi yang disampaikan, suara-suara, keresahan-keresahan kita, ini informasinya bisa meluas dan bisa sampai kepada pemerintah, pada mereka yang memang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah kebijakan semua program pemerintah, khususnya dalam program-program bantuan sosial ini. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.